Indonesia. Tentunya Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Omong soal pendidikan, omong soal budaya dan bahasa, itu berarti juga potong omong soal Indonesia. Indonesia ini negara kepulauan yang sangat luas. Kotong yang pernah belajar geografi, ada ribuan pulau, ribuan suku bangsa, bahkan ada ribuan bahasa yang dipakai di Indonesia. Orang yang paling sombong di Indonesia pakai 1000 bahasa itu hanya orang Alor. Kalau satu desa ada 4 dusun, maka dusun 1 itu dia pembahasa tersendiri. Datang di suku dusun 2 apalagi, dusun 3 jangan omong lah. Itu bapak mama orang pembahasa subeda lagi. Jadi satu desa kecil anak begini nih yang kita pembahasa ada banyak. Tentunya bahwa ini menunjukkan bahwa Indonesia penuh dengan perbedaan. Penuh dengan perbedaan berbagai macam orang, suku, bangsa, budaya, agama, ras, antar golongan atau biasa disingkat SARA. Suku, agama, ras, antar golongan. Omong soal ras tentunya bahwa ini hal yang sangat sensitif. Beberapa waktu yang lalu fotonya kalau nonton televisi di bagian UBI, tentunya bahwa ada diskriminasi ras. Orang-orang yang ada di sana tentunya mendiskriminasi orang-orang bagian timur. Dengan tentunya mengolok-olok, menghina dan seterusnya. Ada diskriminasi ras. Minoritas dan mayoritas. Ada diskriminasi ras. Orang bagian barat beda dengan orang bagian timur. Orang bagian utara beda dengan orang bagian selatan. Bahkan ada golongan-golongan tertentu yang merasa dirinya paling baik dari golongan yang lain. Bapak Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita, Mazmur pasal 67. Bukan hanya omong soal pujian syukur atau nyanyian syukur atas segala berkat Allah, tetapi tentunya ada permohonan dan pengharapan pemazmur ketika itu. Tentunya bahwa ketika itu ada permohonan dan pengharapan kepada Allah yang mengasihani dan memberi berkat. Karena itu pemazmur mengawali katanya dengan kiranya. Tetapi kalau kau baca di firman Tuhan ini kata kiranya ini ada 8 kali memang. 8 kali ini kata kiranya Allah, kiranya Allah, kiranya Allah, kiranya bangsa-bangsa, kiranya suku bangsa, kiranya bangsa-bangsa, dan kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ada 8 kali. Itu berarti bahwa kalau kata kiranya menunjukkan ada tanda pengharapan. Di tengah-tengah perbedaan agama, suku, ras, antar golongan, yang minoritas dan yang terdiskriminasi akan merasa bahwa ada pengharapan. Tetapi tentunya juga bahwa dalam bagian ini menunjukkan Allah yang mengasihani dan memberkati bukan hanya terhadap orang-orang tertentu. Allah mengasihani semua orang, menunjukkan kasih setianya kepada semua orang. Entah itu orang Aceh, orang Jawa, orang Bali, atau Atuen Metok model Kikotong. Allah menunjukkan kasih yang merata. Bahkan Allah memberikan berkat-Nya terhadap semua orang tanpa terkecuali. Tanpa memandang orang benar atau orang berdosa, orang baik atau orang jahat, orang rajin gereja atau sonde, orang yang melakukan kehendak Tuhan atau sonde. Semua orang diberikan berkat yang merata. Tetapi sesuai dengan dia kerja keras. Kalau ada yang dia kerja sedikit maka dia berkat itu sedikit. Tapi Tuhan bilang itu cukup. Ada yang kerja banyak maka dia berkat banyak. Dan Tuhan bilang itu pas. Kemudian jangan sampai ada yang kerja sedikit dia bilang subikin bapak tuh kasih sedikit-sedikit. Ada kerja. Ada yang tentunya bekerja dengan keras. Dan Tuhan memberi sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itu suatu tanda pengharapan dan suatu tanda bahwa Allah mengasihani dan memberkati kita. Karena itu bagian ini pemazmur mencatat Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Menyinari ini tanda pengharapan. Dia menunjukkan di wajah kepada kita. Sama juga ketika kau tombo omong dengan orang tua atau orang tua omong dengan anak,
Kalau om berbalik belakang itu lu tahan maksudnya. Lu berlari jauh-jauh. Tetapi kalau om kudu bilang, ini Bapak sayang sama bosong. Makanya bosong begini. Itu dia sayang. Tetapi kalau dia itu jadi sopa. Sama juga dengan Tuhan Allah. Dia menyinari wajahnya terhadap kita karena mengasihi dan memberkati kita. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa ketika Allah memberikan belas kasihan dan berkatnya, dia tidak memilih hanya bangsa Israel saja. Dia tidak memilih orang-orang tertentu. Tetapi dia memberikan kepada semua orang sesuai dengan porsi dan bagiannya. Demikian juga dengan ketong. Allah memberikan berkatnya dan menunjukkan belas kasihannya kepada kita semua. Tanpa terkecuali. Tanpa memilih bahwa itu yang benar, itu yang baik, itu terbaik. Dikasih semua. Tentunya bahwa dari belas kasihan Allah dan berkat-berkatnya, kita juga belajar dengan kehidupan kita tiap-tiap hari. Dalam rumah pasti. Karena perbedaan, maka kita membeda-bedakan. Bapak-bapak itu biasanya anak sulung itu di penjagoan. Nanti kalau di anak-anak juga bilang, kok bapak penjagoan nah. Tetapi jangan coba anak bungsu. Anak bungsu itu biar dia nakal setengah maju. Dia pernah bilang, jangan itu mama tensi. Itu tenaga sisa. Tensi tenaga sisa. Karena itu dalam rumah juga karena perbedaan maka membeda-bedakan. Perbedaannya besar dengan yang kecil. Perbedaan bapak dengan anak. Perbedaan mama dengan anak. Bukan hanya dalam rumah tangga. Ada perlakuan yang berbeda-beda. Tetapi dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan bergereja, juga ada perlakuan yang berbeda. Nanti kalau ada majelis yang dia mau pelayanan, dia akan pilih. Beta pergi di yang itu karena kue naru. Tetapi kalau itu bukan kue naru, nah, bu yang pergi sapo atur kas kotong. Beta pergi karena kotong sama-sama orang timur lah. Itu roti itu bisa pergi. Apa itu alor itu bisa tidak pergi lah. Kita juga membeda-bedakan. Ini minta maaf saya kasih contoh ya bapak mama ya. Jangan sampai pulang gitu. Tuhan pasti makanya dong sudah datang layani sang kotong. Dalam gereja dalam hal melayani. Karena membeda-bedakan akhirnya ada perbedaan. Mulai melihat perbedaan status. Perbedaan dalam melayani. Perbedaan dalam memberi. Perbedaan dalam seterusnya. Tentunya ini dampak ketika kita menganggap bahwa kotong berbeda dengan yang lain. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa firman Tuhan ini datang dan memberkati kita. Malam hari ini dia omong bahwa Allah mengasihi semua suku bangsa tanpa terkecuali. Dia Allah yang memberikan keselamatan, tetapi dia juga Allah yang tentunya memberikan bagi kita sukacita. Dia Allah yang memerintah dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas muka bumi. Kenapa sehingga tentunya Allah melakukan hal yang demikian? Dia melakukan yang demikian supaya kehidupan kita diberkati. Tetapi supaya ketika kehidupan kita diberkati, maka kita menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita dalam kehidupan kita tiap hari. Perbedaan harus menjadi alternatif di mana kita melakukan dan menemukan apa yang dapat mempersatukan kita menjadi satu keutuhan dalam persekutuan. Amin.